Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Baim, Bapak Imam, di channel Fikrik Akademik. Selalu update informasi, upgrade diri, dan relasi. Pada kesempatan kali ini, kita bertemu lagi dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini, kita akan membahas tentang kerangka berpikir dan bagaimana menentukan sebuah masalah. Berbicara tentang masalah itu kalau bisa dihindari. Tetapi berkaitan dengan penelitian kualitatif, masalah itu harus dicari. Kita akan membahas berkaitan dengan cara mencari masalah menurut Creswell. Pertama adalah kita cari dulu masalah. Setelah kita menemukan masalah, kita cari review literatur atau kajian teorinya. Yang ketiga, kita mencoba untuk mengumpulkan data, masalah-masalah apa yang ada. Yang keempat, kita akan melakukan interpretasi. Nah, interpretasi ini kita akan menjelaskan, kita akan menemukan. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, yang terakhir berkaitan dengan laporan. Setelah kita melakukan kajian teori, kita mengumpulkan masalah, mengumpulkan data, nah kita melaporkan apa sih masalah yang akan kita jadikan sebagai skripsi atau kita jadikan sebagai judul. Oke, kita langsung ke masalah. Berkaitan dengan masalah, cara menentukannya ada dua. Nah, ini berkaitan dengan menentukan masalah, semua orang berbeda-beda, tetapi saya mempunyai tips, yaitu ada dua cara menemukan masalah. Yang pertama adalah berbasis masalah di lapangan. Nah, kita akan mengetahui masalah jika kita sudah observasi ke lapangan. Nah, yang kedua, berbasis penelitian terdahulu. Nah, berarti kita harus banyak-banyak membaca referensi atau membaca penelitian-penelitian terdahulu, membaca artikel, skripsi, atau tesis dari orang-orang yang telah melakukan penelitian. Nah, ini berkaitan dengan menentukan masalah ada dua. Di sini diterangkan atau dijelaskan, pertama adalah observasi ke suatu tempat. Nah, kira-kira yang akan kita jadikan tempat penelitian di mana? Atau mungkin sesuai dengan passion kalian, atau mungkin kalian melakukan PPL di suatu tempat, atau melakukan mata kuliah internship, magang. Nah, ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk kita melakukan penelitian. Nah, ini butuh yang namanya observasi. Nah, tentunya di sini sesuai dengan kajian tema topik judul penelitian. Nah, kalian sudah punya judul atau belum? Kalau kalian sudah punya judul, ya sudah, kita tinggal melakukan atau kita observasi ke tempat yang kita inginkan. Nah, tetapi permasalahannya, saya nggak punya judul, Pak. Kalau nggak punya judul, kalian nanti bisa lihat video saya sebelumnya atau video yang berkaitan dengan cara untuk membuat judul penelitian. Nanti saya akan kasih list di kolom komentar. Nah, nanti kalian bisa lihat cara mencari judul itu seperti apa. Oke, yang kedua, selain observasi, yang kedua adalah mencari artikel. Nah, ini, mencari artikel minimal 10 artikel. Kok banyak banget, Pak? Iya, banyak. Karena dengan banyak artikel, banyak membaca, kita juga nanti akan tahu, oh seperti ini, berkaitan dengan penulisan, berkaitan dengan menentukan sebuah masalah. Nah, ini, tapi yang perlu diketahui atau yang perlu kalian lakukan dalam mencari artikel, carilah artikel yang sesuai dengan kajian, tema, topik, atau judul penelitian kita. Nah, tentu saja kalian mencari
artikel ini, kalian juga harus tahu dulu, oh artikel ini baik apa tidak, artikel ini tidak baik apa tidak. Nah, ini berkaitan dengan artikel yang baik adalah artikel yang terindeks Sinta 1, 2. Nah, itu artikel yang baik. Nah, kalau ada yang artikel terindeks Scopus dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas lagi berkaitan dengan mencari artikel. Oke, teman-teman, ini sebagai salah satu contohnya, kita mencari masalah. Nah, kalau kita berpikir, oh sekarang lagi COVID-19, kita bayangkan atau kita pikirkan, pembelajarannya di era COVID atau di masa pandemi ini seperti apa? Nah, ini kan sudah sebuah masalah. Nah, ini pembelajaran pada masa COVID-19 di perguruan tinggi. Nah, nanti seperti apa ya? Nah, berarti apa yang harus kalian lakukan? Nah, berarti kalian harus mengobservasi. Kalian harus ke perguruan tinggi itu, ke suatu tempat perguruan tinggi, mungkin tempat kalian kuliah. Nah, itu. Atau yang kedua, kalian mencari artikel yang berkaitan dengan COVID-19, berkaitan dengan pembelajaran. Nah, cara-cara untuk mencari artikel, kalian juga akan bisa mengetahuinya. Ada di video-video saya. Nanti tinggal dicari ya. Nah, ini. Setelah kalian itu melakukan observasi, oh, berkaitan dengan permasalahan yang ada di lapangan tentang COVID tadi. Nah, mungkin kalau ini adanya COVID, kalian harus jaga jarak, kalian tidak boleh berpergian. Nah, tadi solusi yang kedua adalah kalian mencari artikelnya. Nah, oke ya, kita sudah klik, misalnya masalahnya berkaitan dengan pembelajaran pada masa COVID-19 itu seperti apa. Nah, ini adalah masalah yang lagi ngetren, yang lagi booming. Nah, ini cocok untuk dikaji atau diteliti. Nah, itu kalau kita mencari sebuah masalah, diusahakan masalah itu lagi tren, masalah itu lagi booming, sehingga hasil yang kita lakukan atau hasil penelitian kita itu nanti juga banyak manfaatnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang kedua, kita membahas berkaitan dengan review literatur atau kajian teori. Nah, kita harus mempunyai buku atau kita mencari buku, mencari artikel atau mencari penelitian-penelitian terdahulu. Dengan begitu nanti permasalahan kita itu akan sama juga. Akan bisa sama dengan yang di buku, akan sama yang ada di artikel, atau akan sama di dalam skripsi. Nah, di situ kira-kira permasalahannya sama, tetapi yang akan kita teliti atau yang akan kita kaji itu nanti akan berbeda. Nah, sehingga disinilah pentingnya kita mencari review literatur. Jangan sampai penelitian itu kita itu sama persis atau berkaitan dengan judulnya itu sama, walaupun mungkin diperbolehkan ya judul itu sama tapi tempatnya berbeda. Nah, tetapi di dalam mata kuliah penelitian kualitatif ini saya sarankan yang namanya penelitian itu harus mempunyai keterbaruan atau novelty. Nah, jadi jangan hanya beda tempatnya atau lokasinya tapi judulnya sama. Nah, jangan sampai. Nah, karena saya menginginkan semua penelitian itu harus ada manfaatnya, harus ada keterbaruannya. Sehingga penelitian kita itu akan berbeda dengan penelitian yang lainnya. Oke, langsung kita bahas review literatur berkaitan dengan kajian teori. Apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan untuk menemukan review literatur? 1. Cari bukunya. Nah, buku banyak, ada di lokal, nasional, dan internasional tentunya ya. Kalau di lokal, kalian coba di searching di Google. Atau di internasional, kalian bisa cari di Skyhub atau nanti saya akan kasih linknya. Cara untuk mencari
buku internasional. Nah, tentunya kalian juga harus mentranslate-nya. Kalian harus belajar bahasa Inggris juga kalau internasional ya. Tapi saya sarankan kalau bisa harus ada buku internasional 1 minimal. Nah, itu. Karena apa? Karena mau tidak mau kita itu kalah berkaitan dengan teori-teori, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan dibandingkan dari negara lain. Nah, itu. Terus yang kedua, kita coba mencari artikel yang bereputasi, yang terindeks. Nah, ini Sinta 1 atau 2, Scopus. Nah, coba kita mencarinya. Pak, bagaimana Pak cara mencarinya? Nanti saya akan ajari. Kalau ada kesulitan, nanti akan saya ajari. Nah, kebetulan di jurusan pendidikan luar sekolah punya jurnal sudah Sinta 2. Saya sebagai editor-in-chief-nya. Namanya adalah Journal of Non-Formal Education. Nah, silakan kalian cari di situ berkaitan dengan artikel-artikel yang sesuai dengan permasalahan kalian atau yang akan kalian kaji atau yang akan kalian teliti. Nah, yang kedua terindeks Scopus. Scopus ini ada Q1 sampai Q4. Carinya di mana? Di Skimago. Carinya di mana? Di scopus.com. Nah, dan lain sebagainya ya. Kalau kalian ada kesulitan, silakan kalian kontak saya. Dan yang ketiga berkaitan dengan hasil penelitian. Nah, ini coba cari atau lihat-lihat skripsi yang ada di perpus itu. Berkaitan dengan apa yang akan kalian kaji. Tapi ingat, skripsi yang ada di perpus itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, yang tidak baik seperti apa, yang baik seperti apa, maka kalian juga harus tahu. Oh, skripsi yang baik seperti ini, yang tidak baik juga seperti ini. Nah, kalian harus mempelajarinya. Oke, kita sudah klik berkaitan dengan apa yang akan kita teliti atau kita kaji. Yang tadi kita sebutkan adalah berkaitan dengan pembelajaran pada masa COVID-19 di perguruan tinggi. Ini ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah bagaimana pengumpulan sebuah data untuk mencari permasalahan-permasalahan itu apakah benar itu permasalahan yang akan kita kasih solusi atau permasalahan itu akan bisa dijadikan menjadi sebuah penelitian. Nah, maka kita harus dalam pengumpulan data kita harus melakukan observasi awal. Nah, ini observasi awal itu minimal. Tapi ini tergantung sesuai dengan kemampuannya ya. Minimal bisa sehari, tapi rata-rata standarnya adalah 2-6 hari ini. Sesuai dengan kemampuan seorang peneliti tersebut. Oke, yang kedua berkaitan dengan wawancara. Kira-kira siapa sih yang akan kita wawancarai? Siapa sih kira-kira informannya? Nah, ini kita harus bisa tentukan ada berapa sumbernya. Nah, di sini berkaitan dengan permasalahan pembelajaran pada masa COVID-19 di perguruan tinggi, di antaranya yang kita wawancarai atau wawancara awal, yaitu dosen. Yang kedua mahasiswa, yang ketiga pejabatnya. Nah, seperti apa sih pembelajarannya? Apakah ada masalah? Apakah tidak ada masalah? Apakah ada kendala? Nah, sehingga kalau memang ada kendala, memang ada suatu permasalahan, maka kita perlu kaji, kita perlu teliti. Nah, untuk itulah penelitian kalian itu nanti akan bermanfaat. Oke, selanjutnya yang keempat, berkaitan dengan interpretasi data. Nah, berkaitan dengan interpretasi, itu ada 4 di sini. Pertama adalah mendeteksi, yaitu tahapan pengenalan, pengamatan, observasi. Nah, kita tadi sudah melakukan observasi selama 2-6 hari. Nah, yang kedua adalah kita identifikasi, yaitu melihat cirinya, karakteristiknya, keunikannya. Nah, kita identifikasi. Misalnya sudah melakukan observasi 1 atau 2-6 hari. Mengidentifikasi ternyata perkuliahan di era COVID-19 ciri-cirinya di kampus tidak ada orang,
itu berkaitan dengan mahasiswanya ya misalnya. Terus berkaitan dengan dosennya bagaimana? Oh, ternyata dosennya melakukan pembelajaran menggunakan daring, menggunakan YouTube, menggunakan Zoom meeting, menggunakan Google Meet. Nah, terus berkaitan dengan keunikannya, adakah sesuatu yang unik di sini? Nah, begitu. Selanjutnya berkaitan yang analisis yang ketiga, yaitu mengolah, menggali lebih dalam dari informan satu dan yang lainnya. Nah, menganalisis ini berkaitan dengan tadi, informannya kan ada, misalnya tadi 3, ada dosen, mahasiswa, pejabat. Nah, berkaitan dengan apa yang dibicarakan, kita analisis. Oh, dari perspektif dosen seperti ini, perspektif mahasiswa, misalnya COVID-19, pulsanya cepat habis, kuotanya cepat habis. Perspektif dosennya misalnya, dosennya tidak bisa menyampaikan secara pure, secara maksimal karena tidak bisa tatap muka. Interaksinya kurang. Nah, pejabatnya, misalnya kita melakukan wawancara, adanya COVID ini menyebabkan pembelajaran tidak efektif dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk analisis kita setelah kita melakukan observasi, kita melakukan wawancara, interview kepada informan-informan. Nah, langkah yang keempat adalah deduksi atau klasifikasi, yaitu menyimpulkan penentuannya. Nah, menyimpulkan penentuannya berarti, oh ternyata penelitian atau pembelajaran di era COVID-19 itu ada berbagai masalah. Nah, itu adalah benar-benar masalah yang harus dikaji dalam sebuah penelitian. Nah, setelah kita melakukan interpretasi, oh ini benar masalah, ini memang harus kita kaji. Nah, kita laporkan. Nah, kita laporkan kepada siapa? Ya, kalau kita melakukan penelitian skripsi, ya kita laporkan kepada dosen pembimbing kita. Nah, itu. Laporan di sini ditulis apa saja yang menjadi masalah, lalu dijadikan rumusan masalah sesuai dengan permasalahan di lapangan dan beri solusi jika sanggup. Kalian juga boleh memberikan solusi, entah itu nanti digunakan atau tidak. Kalian kan sudah mempunyai banyak pengetahuan tadi. Kalian pengetahuannya dari berbagai sumber, dari buku, dari penelitian terdahulu. Nah, ini berkaitan dengan permasalahannya, pembelajaran daring. Nah, adanya COVID, itu pembelajarannya ternyata kesimpulannya adalah pembelajarannya daring. Kendalanya apa? Kendalanya tadi sudah saya sampaikan, berkaitan dengan pembelajaran daring, kuotanya cepat habis, pembelajarannya tidak efektif. Nah, apalagi kalau misalnya dosennya tidak familiar dengan namanya pembelajaran di era daring, atau juga mahasiswanya, atau juga fasilitas-fasilitasnya tidak ada, tidak memadai. Nah, untuk itu di sini kalian bisa memberikan solusi. Dosen mengubah strategi pembelajarannya. Strategi pembelajaran di era masa pandemi atau COVID-19 ini bagaimana? Nah, ini berarti kalian sudah menemukan judulnya. Berkaitan dengan strategi pembelajaran di masa COVID-19. Nah, atau bisa judulnya metode pembelajaran efektif di masa COVID-19. Nah, ini kalau kita sudah menemukan sebuah judul, nah, kita nanti bisa mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing kita. Nah, itu berkaitan dengan mencari masalah dalam menentukan sebuah penelitian yang akan kita kaji atau kita teliti. Oke, itu teman-teman berkaitan dengan materi perkuliahan yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di kolom komentar apa yang ingin disampaikan, atau ada masukan, saya persilahkan. Terima kasih. Selalu update informasi, upgrade diri, dan add relasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.